Perkenalkan, nama saya Salsabila Arifah, NIM 2102125147 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Budaya Melayu kelas C dari Universitas Riau. Saya akan menyajikan materi budaya Melayu yang sudah saya ringkas. Simak untuk melihat video selanjutnya. 1. Kerajaan Melayu di daerah Riau. 1. Kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu Kerajaan Siak atau Kesultanan Siak Indrapura adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri antara tahun 1723 sampai 1945. Pendirinya adalah Raja Kecil atau Raja Kecil yang bergelar Abdul Jalil Rahmat Shah putra Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Johor. Kerajaan Siak terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan pusat pemerintahan berada di Buantan. Peninggalan Kerajaan Siak yaitu patung Ratu Wilhelmina II, patung Sultan Syarif Qasim III, Masjid Raya Shahabuddin. 2. Adat Melayu Riau. Tarif dan jenis adat Melayu. Tarif adat masyarakat Melayu Riau, yaitu kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Adat harus dipatuhi, mengandung sanksi atas pelanggaran, dan diwariskan secara turun-temurun. 2. Perlembagaan adat di Riau, yaitu Pebatinan, A. Sakai, B. Talang-Mama. Kekhalifahan. 3. Adat dalam upacara daur hidup terbagi menjadi 2, yaitu adat istiadat kehamilan, A. Menikah bulan, B. menempa bidan, C. genggam perut, D. 7 bulan. Yang kedua, adat istiadat kelahiran, A. menanam ari-ari, B. tanggal pusat, C. naik buayan.
Pada masa kedudukan bangsa Belanda, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. Hal itu yang menjadi alasan bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Melayu. Awalnya, pusat kebudayaan Melayu berada di Malaka, kemudian pindah ke Johor, dan akhirnya pindah ke Riau. Sejak itulah Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu. Bahasa Melayu zaman Malaka dikenal dengan Melayu Malaka. Pada zaman Johor dikenal dengan bahasa Melayu Johor. Sedangkan bahasa Melayu zaman Riau dikenal dengan bahasa Melayu Riau. Puncak kejayaan perkembangan bahasa dan sastra Melayu ada pada masa pemerintahan Raja Ali Haji yang berasal dari Kerajaan Riau, Riau Linga di Pulau Penyengat. 6. Kesenian Melayu Riau. Pengertian kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau berawal dari pandangan Aristoteles tentang seni sebagai penghayatan dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Kiranya dapat menambah bahwa dalam diri manusia itu sendiri sebagai bagian dari kehidupan manusia. Kesenian Melayu juga ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bahagian yang integral dari institusi adat. Kesenian Melayu juga merupakan filsafat hidup. Materi ketujuh. Tradisi lisan dan tulis bahasa Melayu. Definisi tradisi lisan. Tradisi, adat kebiasaan yang masih dilaksanakan di tengah masyarakat. Lisan, itu lisan berarti cerita dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi lainnya. Tradisi lisan, pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut John Foley, tradisi lisan telah menjadi tradisi manusia zaman dahulu yang ditemukan di seluruh penjuru dunia. Kisah-kisah yang sering dituturkan dalam tradisi lisan dapat terbentuk berita maupun opini. Jenis-jenis tradisi lisan umumnya mengandung ajaran moral, etika agama, pengetahuan, adat istiadat, dan kebiasaan. Jenis-jenis ini antara lain petuah atau rumusan kalimat penuh makna, kisah perseseorangan atau kelompok, atau historical gossip. 3. Cerita heroik atau berpusat pada tokoh pada dimensi tertentu. Dongeng atau bertujuan sebagai hiburan dan biasanya terdapat nasihat atau hikmah. Materi yang ke-8. Nilai asas ekonomi Melayu dan sistem tapak lapan. Nilai asas ekonomi Melayu. Kebudayaan Melayu sering dilihat sebagai salah satu sebab utama kemunduran ekonomi Melayu, dan ramai sarjana mengandaikan bahwa nilai-nilai tradisional Melayu membantutkan keinginan untuk mencapai keuntungan atau motif laba, profit motif, dalam kalangan orang Melayu. Nilai ini juga dianggap sebagai penghalang orang Melayu daripada mengejar kekayaan dan membaiki kedudukan ekonomi mereka. Pada keseluruhannya, nilai-nilai ini menekankan kepentingan usaha yang murni, tanggung jawab
secara rasional, gotong royong, dan juga kerjasama ekonomi. Sistem ekonomi tapak 8. Apa itu sistem ekonomi tapak 8? Yaitu sistem ekonomi tapak 8 dapat kita artikan juga sebagai sistem mata pencaharian. Sistem adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan mata pencaharian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan untuk biaya sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem perekonomian orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi orang Melayu. Materi yang ke-9 yaitu ekonomi masyarakat Melayu Riau di era global. Ekonomi kreatif. Konsep ekonomi di era global yang mengutamakan informasi dan kreativitas masyarakat dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari manusia itu sendiri sebagai faktor produksi utama. Ciri-ciri ekonomi kreatif yaitu adanya kolaborasi antara kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan syarat dasar dapat mudah berganti atau pengembangan tak terbatas dan dalam berbagai bidang usaha melaksanakan distribusi secara langsung dan tidak langsung berbasis pada ide atau gagasan. Konsep etika kerja dalam budaya Melayu melalui peribahasa. 1. Biar lambat asal selamat. Orang-orang tua Melayu menekankan pada anak-anaknya supaya berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan. 2. Tidak lari gunung dikejar. Orang Melayu disarankan tidak tergopoh-gopoh dan selalu bersabar dalam bekerja, sebab dengan tergopoh-gopoh hasilnya tidak baik. 3. Awal dibuat, di akhir diingat. Pekerjaan yang dikerjakan secara tergesa-gesa selalu menimbulkan kesulitan dan tidak lengkap, tidak terurus. Oleh sebab itu, masyarakat Melayu jika hendak membuat sesuatu aktivitas selalu difikirkan semasak-masaknya sehingga hasilnya maksimal. Baiklah, sekian video materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.